Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman, seperti biasa kali ini aku mau share aktivitas aku lagi nih ke kalian. Gimana teman-teman, puasa hari ke-10 ini, apakah kalian masih full puasanya dari hari pertama sampai sekarang atau udah ada bolongnya nih? Terutama mungkin bagi para perempuan ya teman-teman, karena kan kita tahu kalau misalnya kita perempuan itu punya hari-hari yang memang kita tuh tidak bisa berpuasa. Nah boleh ya komen di bawah. Dan di sini aku mau share aktivitas aku tuh setelah habis sahur plus habis subuhan ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi ceritanya aku habis sahur, dan sahur aku tadi tuh barengan sama Pak suami ya teman-teman. Dan memang kalau Pak suami tuh agak kurang-kurang nyaman kalau masukin masukin dia tuh di konten aku gitu ya. Hasil di sini aku nggak kontenin pas lagi sahur ya teman-teman. Jadi ya udah, ini setelah habis sahur terus juga habis subuhan ya teman-teman. Jadi udah di sini aku langsung gercep mau beres-beres. Di sini aku juga lagi ngidupin air tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Tadi aku lagi nyopotin ini ya teman-teman, kabel buat colokan air. Nah aku nyalain airnya itu emang udah dari tadi ya, sambil sahuran gitu teman-teman. Jadinya airnya itu udah penuh ya. Alhamdulillah, kalau misalnya punya air sumur bor itu bisa dinyalain kapan aja. Jadi insya Allah di sini tuh kayak aku tuh belum pernah yang ngerasain kayaknya mati air, kekurangan air gitu ya. Palingan kalau misalnya kurang air ya karena mati lampu gitu ya teman-teman. Cuman biasanya sih teman-teman di tempat aku tuh kalau misalnya ada mati lampu tuh suka ada info-info gitu sih teman-teman. Misalnya nih hari ini bakalan ada mati lampu. Nah itu biasanya aku udah dari pagi banget misalnya gitu ya, itu udah nyetok air, udah nyalain air gitu ya. Karena kan tangki aku tuh juga ukuran yang gede ya teman-teman, ukuran 1000 liter. Iya 1000 liter ya, pas 10.000 liter itu ya, aduh lupa deh ya, pokoknya itu yang besar. Nah jadi itu tuh kalau misalnya aku ngisi tuh bisa tahan kayak 2-3 harian, tergantung intensitas aku nyuci ya teman-teman, cuci apalagi nyuci pakaian. Nah itu kan nyuci pakaian biasanya tuh boros banget tuh air ya. Tapi kalau misalnya aku kayak kayak nggak nyuci pakaian itu beneran awet sih teman-teman airnya, karena kan cuma dipakai buat nyupir, buat mandi gitu ya. Bisa kayak 2 hari atau kadang sampai kayak 3 hari mungkin ya. Nah, di sini aku tuh awali kegiatan aku beres-beres tadi sama ini juga nyuci piring ya teman-teman. Karena ya kalau habis sahur itu ya aku nggak langsung nyuci piring. Aku biasanya kalau habis sahur itu ya udah istirahat sambil biasanya itu ngopi atau ngeteh gitu, atau ya sekedar minum air hangat gitu ya teman-teman, sambil biasanya tuh kayak scroll-scroll. Nah itu di luar udah mulai tuh teman-teman kelihatan udah agak terangan gitu ya teman-teman. Di sini emang semua kerjaan aku serba disambi-sambiin ya. Jadi ini juga aku mau ngerebus air minum. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Aku tuh ya teman-teman kalau misalnya sahur tuh nggak yang mesti selalu kayak gini ya teman-teman, habis sahur langsung beres, enggak. Tengok lihat-lihat keadaan sih ya teman-teman ya. Kalau misalnya aku emang ngantuk berat gitu ya, nah biasanya habis sahur itu ya udah aku lanjut subuhan, dan habis itu langsung tidur gitu ya teman-teman, tidur lagi. Dan biasanya bangunnya itu ya udah di jam 7 kurang 10 gitu teman-teman, karena aku harus bikin persiapan buat Pak suami kerja gitu ya. Tergantung kerjanya Pak suami, kalau emang hari itu lagi berat banget kayak manen sawit gitu ya, nah itu kadang Pak suami itu suka nggak puasa teman-teman karena emang nggak kuat. Nah kadang aku bikinin bekal kayak gitu ya. Ya pokoknya gitulah ya teman-teman. Aku kalau misalnya Pak suami memang nggak kuat banget puasa karena harus kerja nyari nafkah kan, ya aku nggak maksain gitu ya. Oke, singkat cerita teman-teman, ini udah agak terang banget gitu ya di luar. Kalian bisa lihat sendiri udah mulai terang banget, dan di sini aku mau ganti hordeng kolong dapur. Ini tuh udah lama banget teman-teman ya, aku tuh berencana mau ganti hordeng karena emang hordeng yang sebelumnya itu udah mulai agak kotor gitu ya, dan aku ini pasangin hordeng yang lain ya teman-teman. Cuman itu kayak mirip-mirip gitu sih teman-teman ya. Cuman yang sebelumnya itu tuh di bagian rendanya itu kayak lebih bermotif. Nah kalau ini kayak cuman renda doang gitu kan. Dan ini tuh menurut aku cakep ya teman-teman hordengnya. Pokoknya dua-duanya ini cakep, yang sebelumnya sama yang ini tuh bener-bener cakep banget, puas banget pokoknya aku punya hordeng yang dua ini.
Dan kalau untuk kayak sekarang aku belum belum kepikiran mau beli hordeng yang lain. Cuman ada sih aku kayak kepengenan beli hordeng, cuman motifnya itu yang kayak lebih yang kayak estetik gitu loh teman-teman. Misalnya kayak warna-warna nude, warna-warna coklat, atau warna-warna yang lebih ke abu gitu ya. Pengen juga sih kayaknya juga nyambung-nyambung aja ya teman-teman di di dapur pink aku ini gitu. Cuman ya itu entar-entar aja lah ya, entah habis-habis lebaran kali ya teman-teman. Kalau misalnya ada rezekinya kayak misalnya aku gajian gitu ya, mungkin ya pengen sih. Cuman ya kayak nggak prioritas. Cuman ada kayak terbesit pengen gitu teman-teman. Pokoknya sekarang itu teman-teman aku tuh cuman pengen fokusnya itu ngumpulin dana buat budget pulang kampung. Kemarin juga ada yang kayak komen, "Bun, makeover dong ruangan bagian depan, terutama kamar gitu ya, biar makin betah nonton videonya." Sebenarnya bukan nggak mau makeover teman-teman. Kemarin kan aku udah bilang aku pengen makeover gitu ya. Aku cuman pengen ngecat ulang 2 kamar gitu ya, 2 kamar aku yang di depan, terus juga pengen ngecat ulang bagian pagar sama pintu gitu ya. Cuman karena emang sekarang budgetnya itu masih aku fokusin buat pulang kampung, jadi kayaknya sekarang belum dulu deh ya buat makeovernya. Cuman nanti kalau misalnya aku pulang kampung terus ada sisaan budget dari aku pulang kampung, kayaknya pengen sih ya teman-teman aku tuh buat beli cat dan makeover kamar. Oke teman-teman, tadi aku udah selesai buat ganti hordeng di dapur ya teman-teman. Alhamdulillah dapur aku udah udah ganti hordeng kolongnya. Sebenarnya kalau untuk kolong itu nggak yang kotor-kotor banget, karena itu kemarin udah aku bersihin teman-teman. Cuman emang aku nggak videoin karena aku kan lagi puasa, terus juga cuaca tuh benar-benar panas banget, dan kalau misalnya mau pakai kostum yang super lengkap ya harus hijaban, itu benar-benar panas dan gerah banget teman-teman. Jadinya aku nggak videoin gitu ya pas aku bersihin kolong dapur. Terus juga aku kayak ngerapihin beberapa perkakas yang ada di lemari piring gitu sih teman-teman. Oke, dah lanjut ke videonya dulu. Di sini aku jemur-jemur pakaian juga karena emang tadi tuh habis sahuran aku juga sambil muter pakaian. Pokoknya semuanya aku sambil gitu ya tadi tuh teman-teman. Kalau lagi semangatnya gini. Pokoknya kalau pas lagi semangatnya tuh semua kerjaan itu pagi tuh udah kelar ya. Tapi kalau misalnya emang lagi ada mager-magernya ya nggak apa-apa sih menurut aku ya. Semuanya bisa kita lakukan sesuai dengan keadaan kita dan kepengenan kita ya, karena alhamdulillah kan tinggal di rumah sendiri ya teman-teman. Jadi kayak nggak bakalan juga ada yang protes kalau misalnya aku tuh nggak nyuci piring, nggak nyapu, tuh nggak bakalan ada yang protes gitu ya. Jadi fase-fase kayak gitu tuh ada kok teman-teman. Apalagi kayak di bulan Ramadan kayak gini ya, aku tuh sering banget bolong-bolong bikin videonya teman-teman. Makanya ya ini tuh stok videoku tuh benar-benar dikit banget, palingan kayak cuma 2 atau 3 video ya. Ini kalau sempat aku sampai kayak 2 hari nggak bikin video, alhasil aku nggak bakalan bisa upload sih kayaknya ya. Tapi ini aku lagi ngejar-ngejar juga ngedit video yang ada ini. Maksudnya aku selesai ngedit ini dulu, dan kalau misalnya video yang udah ada ini selesai aku edit, aku bakalan langsung gas bikin video lagi. Karena biasanya kalau aku udah punya stok video yang udah siap tayang, yang nggak kejar-kejar jam tayang gitu ya teman-teman gitu ya. Nah itu biasanya kayak aku lebih semangat gitu loh buat bikin konten-konten video terbaru gitu. Pokoknya doain aku ya teman-teman, semoga aku tuh semangatnya bener-bener membara kayak dulu lagi. Pengen banget loh upload sehari 2 kali lagi teman-teman, biar bisa gajian terus tiap bulan gitu ya. Terus juga biar lebih biar lebih bisa menemani kalian itu pagi sama sore gitu-gitu ya. Cuman entah kenapa kayak sekarang tuh aku ngerasa kayak berat banget gitu ya. Padahal menurut aku tuh YouTube tuh udah yang paling bener-bener pasti sih teman-teman ya, duitnya gitu. Tapi kayak aku masih penasaran nyoba di beberapa aplikasi gitu ya teman-teman buat ngonten. Dan memang benar teman-teman, kalau misalnya fokus kita tuh udah terbagi, hasilnya itu emang gak maksimal ya. Cuman balik lagi teman-teman, aku lagi mencoba keluar dari zona nyaman aku dengan mencoba peruntungan di berbagai aplikasi yang menurut aku tuh ya bisa-bisa aja nanti tuh di sana juga ada celah buat menghasilkan cuan ya. Karena teman-teman, sebagai manusia kita itu pasti ingin lebih gitu ya, bukan karena kita nggak bersyukur teman-teman, cuman karena kadang tuh ya kita itu buat apa-apa kan sekarang tuh perlu budget ya. Ibaratnya kita kayak punya impian apa gitu ya teman-teman, kita butuh budget yang lebih pastinya. Jadi kalau misalnya kita itu punya impian yang besar, usaha kita harus juga lebih besar sih menurut aku ya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak kalian berpikir nggak usah terlalu gimana-gimana banget kontennya bun gitu ya, bersyukur aja, bukan nggak bersyukur ya teman-teman, balik lagi.
Oke deh teman-teman, aku nggak mau panjang lebar bahas hal kayak gini, takutnya nanti malah dikira sok menggurui, sok apa gimana gitu ya, kayak ya gitulah kadang suka dibilang nggak bersyukur segala macem gitu ya. Dan di sini aku lanjutin aja ke videonya lagi. Setelah tadi aku jemurin pakaian dan ini aku lanjut lagi ke dapur teman-teman buat ngerapin cucian piring yang udah aku cuci tadi kan. Nah ini tuh udah tiris gitu ya airnya, jadi ya udah nggak usah ditungguin lama-lama. Di sini aku mau langsung gercep aja buat disusunin piring-piringnya semuanya nih teman-teman ke dalam lemari piring lagi. Kayaknya ini tuh aku udah butuh udah butuh lemari lagi sih teman-teman, kayaknya satu ya buat penyimpanan barang-barang yang jarang kepake ya teman-teman, karena lemari piring aku ini udah mulai-mulai over ya isinya. Kayaknya butuh sih, kayaknya lemari yang kayak punya aku ini, lemari piring aku ini gitu ya, tapi kayak khusus buat nyimpen perkakas yang jarang-jarang dipakai gitu ya teman-teman ya. Semoga lah suatu saat atau suatu hari nanti bisa kebeli ya teman-teman, semoga bisa cepat gitu ya, tergantung budgetnya gitu. Ini tuh dulu aku beli lemari piring aku ini tuh di harga 2 juta, tapi kalau kayak sekarang kayaknya nggak dapet sih ya 2 juta, tapi nggak tahu ya teman-teman. Oke, di sini setelah aku ngerapin cucian piring tadi, di sini aku juga lanjut nyapu-nyapuin karena emang dari tadi tuh aku belum nyapu sama sekali ya, sengaja sih teman-teman biar kelar dulu semua aktivitas baru nyapu gitu ya. Karena kalau aku nyapu dulu terus ntar aku mondar-mandir sini lagi, yang ada ini tuh bakalan berdebu lagi dan berpasir lagi, dan itu harus nyapu lagi. Jadi kan kayak ya jadi banyak kerjaan gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini kan enggak ya. Ini pokoknya alhamdulillah kerjaan aku udah kelar beres di urusan perdapuran. Tenang banget pokoknya udah ninggalin dapur kayak gini. Biasanya kalau udah kelar urusan dapur kayak gitu aku langsung matiin lampu ya teman-teman, karena aku tuh di dapur tuh pakai 3 lampu yang wattnya itu lumayan gede, 2 itu pakai lampu yang 30-an watt, satu yang 50 watt. Jadi kayak 100-an watt lebih loh kalau sekali nyala teman-teman. Tapi ya itu semua kan emang buat pendukung konten ya teman-teman. Kalau pas aku lagi nggak ngonten, aku biasanya cuma nyalain lampu yang kecil-kecil aja. Pokoknya kalau misalnya pas nggak ngonten tuh cuma satu lampu sih yang nyala ya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ke kamar karena emang kamar belum aku beresin. Pokoknya ya udahlah ya, aku ngerjain mana yang kerjaan yang menurut aku tuh yang paling penting dulu menurut aku buat aku kerjain. Kalau ini mah gampang ya teman-teman beresinnya. Kamarnya juga kan kecil banget ya, ini juga gitu ya. Terus juga kalau misalnya terlalu pagi banget ngeberesin kamar ini kayak bakalan percuma teman-teman. Karena bocil-bocil aku tuh ya, kalau misalnya mereka udah udah mulai main, nah ini tuh bantal, selimut semua itu pasti bakal dikeluarin dan dijadiin mainan gitu sama mereka. Nah di sini pokoknya kalau misalnya kayak kamar aku terus kalian lihat itu kok bisa gitu ya seberantakan ini gitu teman-teman, karena ini tuh anak-anak bangun tidur tuh udah dipakai main teman-teman sama mereka. Cuman kalau misalnya mereka belum keluar gitu ya, terus mereka mainnya cuma dalam rumah aja ya, aku biarin aja mereka main di sini karena kan kakinya belum kotor gitu ya. Tapi kalau udah bolak-balik keluar nggak ada cerita ya main di kamar, emaknya ngamuk tuh. Makanya kadang kita sebagai ibu rumah tangga tuh teman-teman ada momennya kita tuh jadi ibu peri, ada juga momennya jadi mak lampir gitu ya. Jadi ya wajar-wajar aja. Cuman anak-anak tuh emang udah aku ini sih agak tegasin gitu ya teman-teman. Misalnya kayak aku udah beresin kamar terus mereka ke kamar, aku kayak bilang no, tak boleh, nggak boleh gitu ya. Nah itu biasanya mereka ngerti. Terus juga anak-anak aku biasain habis main beresin mainannya sendiri. Kalau misalnya mereka nggak mau mainin, akhirnya aku sengaja tuh teman-teman ya kayak nyapuin tuh ya mainannya mereka gitu ya. Ya itu anggap aja lah kayak sedikit ketegasan gitu ya sama kita tuh sama anak. Karena entah kenapa ya teman-teman, kayaknya di anak-anak aku ya, ini aku ngomongnya di situin, kalau misalnya kayak diterapin parenting kayak zaman-zaman sekarang gitu yang lemah lembut, kayaknya nggak didengerin, yang ada kita emosi teman-teman. Kayak misalnya manggil sekali gitu ya, twin gitu ya, kakak, adik, itu kadang diem aja dan itu benar-benar bikin gedek gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dipanggil-panggil nggak nyaut gitu ya, tapi kalau misalnya kita udah kayak suaranya besar, nah itu tuh langsung nyaut ya. Jadi ya kayaknya memang anak-anak tuh belum bisa dari diterapin parenting yang kayak Nikita Willy ya teman-teman. Ya sebenarnya kita tuh sebagai ibu rumah tangga awalnya itu ya jadi Nikita Willy dulu ya teman-teman. Habis itu baru deh tuh ya jadi mak lampir ya teman-teman. Karena anak-anaknya nggak bisa diomongin.
Oke, teman-teman, setelah tadi bersihin kamar, di sini aku lanjut aja natap pakaian-pakaian yang udah aku lipat-lipetin ke dalam lemari ini ya, teman-teman. Dan juga sambil dirapi-rapiin tipis-tipis. By the way, makasih banyak ya udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau ada kritik dan saran, boleh juga disampaikan ya teman-teman. Buat yang baru bergabung di channel aku, selamat datang. Semoga kalian suka dengan semua konten-konten aku ya. Dan jangan lupa buat selalu mampir di video-video terbaru aku. Makasih udah ngikutin ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum. Bye.